Halo semua, apa kabar kalian hari ini? Harapan saya kalian semua tetap bersemangat untuk beraktivitas di hari ini. Dan mungkin ada di antara kalian sedang dalam kelemahan tubuh, khususnya bagi kamu yang sedang menderita penyakit GERD anxiety. Saya ingin katakan kepada kamu, apapun keadaanmu hari ini, apapun sensasi yang kamu rasakan di hari ini, tetaplah untuk bersemangat, karena tentu kalian ketahui banyak saudara kita di luar sana yang juga mengalami hal yang sama. Kalian jangan sampai putus asa, karena menurut saya ketika kalian putus asa, itulah pantangan yang terbesar untuk penyakit GERD anxiety. Dan putus asalah yang memperlambat proses kesembuhan kalian daripada penyakit GERD anxiety. Kembali bersama saya untuk kita berbagi pengalaman, motivasi, edukasi seputar GERD anxiety. Menurut saya ketika kita saling berbagi pengalaman, apakah motivasi atau edukasi, ada hal positif yang kita bisa terima. Walaupun sekarang saya sudah pulih, saya juga masih butuh motivasi. Sampai sekarang juga saya masih butuh saran, masih belajar banyak mengenai pengendalian emosi, pengendalian diri. Oleh sebab itu, sangat penting sekali bagi saya untuk kita saling berbagi. Dan di video kali ini saya akan membahas mengenai hal yang menurut saya cukup penting, bahkan sangat penting untuk kalian ketahui, yaitu cara mengurangi asam lambung yang berlebihan. Sebelum kita lanjut, kembali lagi jika kalian merasa bahwa setiap video yang saya berikan bermanfaat bagi kalian, kalian boleh dukung saya dengan cara klik subscribe. Kalian juga boleh like, share, dan komen. Nanti saya akan balas komen kalian di kolom komentar. Kalian juga boleh bagikan kepada keluarga, kepada kerabat yang sedang mengalami penyakit GERD anxiety, sehingga mereka dapat mengetahui apa itu penyakit GERD anxiety. Mereka dapat menanganinya dengan segera, mengobatinya dengan cara yang tepat, dan mereka pun segera sembuh daripada apa yang mereka alami saat ini. Oke, kita langsung saja ke pokok pembahasan, yaitu cara mengatasi asam lambung yang berlebihan. Tentu kita semua tahu bahwa segala apa yang Tuhan ciptakan itu semua baik untuk kita. Namun jika ada yang berlebihan, itu akan berdampak buruk bagi kita atau menjadi tidak baik lagi. Sama halnya dengan asam lambung yang berlebihan. Oleh sebab itu, di video kali ini sangat penting sekali untuk saya membagikan pengalaman saya pribadi mengenai cara mengatasi asam lambung yang berlebihan. Dan tentu kita semua tahu bahwa penyakit lambung atau penyakit pencernaan itu faktor utamanya adalah asam lambung yang berlebihan. Cara pertama yang kalian bisa lakukan untuk mengatasi asam lambung yang berlebihan yaitu makanlah makanan yang teksturnya lembek. Mengapa? Karena ketika kalian memakan makanan yang teksturnya lembek, itu tidak akan membutuhkan asam lambung yang banyak. Namun sebaliknya, ketika kalian memakan makanan yang teksturnya keras, saya ambil contoh seperti daging kerbau, daging sapi, daging kambing, dan makan makanan lainnya yang kalian anggap itu teksturnya keras, maka akan membutuhkan asam lambung yang banyak pula untuk dapat mencernanya. Oleh sebab itu, hindarilah makan makanan yang teksturnya keras sementara waktu ini selama kalian menderita penyakit GERD anxiety. Oke, kita lanjut ke cara yang kedua, yaitu berolahraga. Tentu kita semua tahu bahwa berolahraga sangat baik untuk kesehatan tubuh kita manusia. Bukan hanya baik untuk penyakit GERD anxiety, namun baik menurut saya bagi semua penyakit. Oleh sebab itu, berolahraga adalah salah satu cara untuk menurunkan asam lambung yang berlebihan. Karena ketika kalian berolahraga dan kalian melakukan banyak gerakan, maka peredaran darah kalian pun akan lancar. Ya, maka stres kalian pun akan berkurang. Dan metabolisme tubuh kalian akan lancar atau menjadi baik. Dan juga
kinerja lambung kalian ya ketika kalian sehabis memakan makanan itu dapat mencerna dengan baik apa yang kamu konsumsi ya. Namun ketika kamu hanya duduk diam saja seperti ini, tidak melakukan aktivitas apa saja dalam seharian, ya itu dapat mengganggu metabolisme tubuh kamu ya, mengganggu kinerja lambung kamu, memperlambat proses pencernaan atau memperlambat proses makanan yang sudah kamu konsumsi ya. Banyak olahraga yang saya bisa sarankan kepada kamu sama seperti di video saya sebelumnya, seperti jalan santai, berlari santai, bersepeda, berenang ya, terutama olahraga yoga, olahraga meditasi ya. Itu sangat baik sekali ya untuk dapat menurunkan asam lambung kamu yang berlebihan, dapat mengurangi kembali lagi tingkat stres kamu ya. Tentu kita semua tahu bahwa stres yang berlebihan juga menyebabkan asam lambung yang berlebihan. Oke, kita lanjut saja ke poin yang ketiga, yaitu makanlah obat. Walaupun sekarang saya telah pulih daripada GERD anxiety, namun ketika saya merasa diri saya mengalami asam lambung yang berlebihan atau asam lambung saya kembali meningkat, apakah disebabkan oleh pekerjaan, oleh rumah tangga, oleh kehidupan saya sehari-hari, membuat saya menjadi stres, maka saya dapat mengatasinya dengan cara memakan obat ya. Obat yang saya rekomendasikan kepada kamu adalah obat golongan penekan asam lambung ya, seperti contoh omeprazol, lansoprazol. Namun langkah pertama yang kalian lakukan adalah berobat dulu ke dokter, kemudian nanti dokter akan resepkan obat apa yang sesuai dengan penyakit lambung atau jenis penyakit lambung yang kalian alami ya. Jadi cara ketiga yang saya bisa sampaikan kepada kamu yaitu makanlah obat ya. Saya pun juga sampai sekarang jika saya berpergian jauh, di dalam tas saya itu masih menyimpan obat-obatan lambung ya. Oke, kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu kurangi stres yang berlebihan ya. Kembali lagi, menurut saya bagi kita penderita GERD anxiety yang mempengaruhi besar dalam proses kesembuhan kita atau yang membuat kita mendapatkan penyakit GERD anxiety, yang terbesar adalah stres yang berlebihan ya. Ketika kita tidak dapat mengendalikan emosional kita tidak dapat mengendalikan pola pikir kita, maka asam lambung pun akan ikut meningkat, akan berlebihan ya. Seperti kalian sedih yang berlebihan, kalian merasa depresi atau putus asa yang berlebihan, kemudian kalian suka marah-marah ya, itu dapat menimbulkan asam lambung yang berlebihan ya. Tentu bagi kalian yang sudah pulih daripada GERD anxiety ataupun kalian yang sudah sebentar lagi akan pulih daripada GERD anxiety, kalian bisa lihat diri kalian ya, ketika kalian emosional kalian tidak bisa kontrol, atau ketika kalian berdebat atau marah-marah, akan ada sensasi-sensasi yang tidak nyaman yang kalian rasakan ya, seperti adanya intensitas sesak nafas yang kalian rasakan ya. Ketika kalian tidak sedang marah atau kalian tidak sedang berdebat, nafas kalian lancar-lancar saja atau sudah berkurang. Namun ketika kamu marah-marah, maka intensitas nafas kamu pun akan kembali muncul atau bertambah ya. Kalian merasakan tremor, kepala kalian pusing. Nah, itu disebabkan oleh asam lambung kalian yang kembali meningkat ya. Jadi cara keempat yang saya ingin sampaikan kepada kamu, janganlah stres yang berlebihan ya. Walaupun sangat berat ya bagi kita penderita GERD anxiety untuk dapat mengatasi emosional kita, namun cobalah untuk pendekatan rohani ya. Itu sangat ampuh sekali untuk dapat menenangkan hatimu, menenangkan pikiranmu, menenangkan jiwamu ya, sehingga segala pergumulan kamu atau permasalahan kamu itu dapat kamu atasi dengan pikiran yang baik begitu ya.
Oke, kita lanjut ke poin yang kelima, yaitu minumlah air hangat ya. Kembali lagi, air hangat sangat saya tekankan kepada kita penderita GERD anxiety. Ya, banyak sekali manfaatnya ya. Kembali lagi, bukan hanya untuk penderita GERD anxiety saja ya air hangat itu bermanfaat, namun juga bagi penyakit-penyakit yang lainnya ya. Saya pun sampai sekarang juga masih mengkonsumsi air hangat ya, karena walaupun saya sekarang telah pulih, saya tidak akan meninggalkan pola sehat saya, pola makan sehat saya, pola pikir sehat saya, dan pola hidup sehat saya ya. Jadi sampai sekarang pun saya masih menjaga 3P itu ya. Ketika saya keluar rumah atau di rumah, khususnya di pagi hari ya, saya rutin mengkonsumsi air hangat, yaitu membuat badan saya itu menjadi rileks ya, kemudian pikiran menjadi tenang ya, kemudian mengurangi sensasi-sensasi yang saya rasakan ya, dan dapat menurunkan asam lambung yang berlebihan. Oke, kita lanjut ke cara yang keenam, yaitu jangan makan dalam porsi yang besar ya. Ini sangat penting sekali untuk kalian sadari. Ketika kalian memakan dalam porsi yang besar, itu mempengaruhi meningkatnya asam lambung kalian ya. Oleh sebab itu, saya sarankan bagi kamu ya, di pengalaman saya pribadi, di sewaktu saya masih normal atau belum terkena GERD anxiety, saya hanya makan 3 kali dalam sehari, itu pun sering telat ya. Namun ketika saya sudah mengalami penyakit GERD anxiety, saya sekarang memakan 5 kali ya, memakan makanan dalam satu hari 5 kali. Di pagi hari sarapan, kemudian cemilan ya, antara jam 11 pagi, kemudian makan siang, kemudian cemilan lagi di sore hari ya, di jam 4 jam 5, kemudian makan malam ya, jam 7 jam 8. Nah, oleh sebab itu cara yang keenam ini sangat ampuh sekali untuk menurunkan asam lambung kalian ya. Mungkin saya ambil contoh ketika sedang ada acara pesta seperti itu, kalian melihat makanan yang sangat banyak ya, atau kalian mampu untuk membeli makanan ini dan makanan itu ya, dan akhirnya kalian melihat, wah kapan lagi nih saya makan makanan enak seperti ini, wah kapan lagi nih ada hidangan yang banyak seperti ini. Akhirnya kalian tanpa kalian sadari bahwa kalian masih dalam pengobatan lambung kalian akhirnya, karena mohon maaf, kalian akhirnya timbul rasa rakus kalian mengkonsumsi dalam jumlah yang banyak. Nah, itu akan meningkatkan kadar asam lambung kalian ya. Oleh sebab itu, janganlah memakan dalam porsi yang besar, namun makanlah dalam porsi yang sedikit dalam tempo waktu yang seperti 2 jam 3 jam kalian makan lagi ya. Makan sedikit-sedikit saja, tidak masalah. Oke, kita lanjut ke cara yang ketujuh, yaitu hindari makanan yang berlemak tinggi ya. Ini sangat saya tekankan juga bagi kamu untuk menghindari makan makanan yang berlemak tinggi. Tentu kita semua tahu ya bahwa makanan yang berlemak tinggi itu sangat sulit sekali untuk dicerna makanan, dan dapat membuat kita menjadi obesitas ya, memperbanyak lemak di dalam tubuh kita, dan tentunya itu sangat berlawanan dengan penyakit GERD anxiety. Saya ambil contoh makanan berlemak apa yang kalian harus hindari, seperti coklat, keju, susu full cream, mentega, cake. Nah, makan-makan itulah yang kalian harus hindari selama kalian menderita penyakit GERD anxiety ya, karena makan makanan yang berlemak tinggi seperti yang telah saya sebutkan tadi, kembali lagi, itu memperlambat ya proses pencernaan di dalam lambung kalian, sehingga asam lambung kalian menjadi meningkat untuk dapat memproses makanan yang berlemak tinggi. Poin yang kedelapan yaitu makanlah dengan perlahan
Ya, mungkin kalian bisa sadari ketika kalian memakan dengan terburu-buru, dan di pengalaman saya pribadi pun ketika ada hal yang ingin saya kerjakan dengan segera, yang saya ingin lakukan dengan segera, atau mungkin di dalam pekerjaan kalian sebentar lagi kalian akan turun kerja, atau sebentar lagi waktu istirahat makan kalian akan selesai, dan akhirnya kalian memakan makanan dengan cara terburu-buru. Nah, itu biasanya ada sensasi-sensasi yang tidak nyaman yang kalian akan rasakan. Ya, karena ketika kalian makan terburu-buru, tekstur makanan yang turun di lambung kalian itu masih dalam bentuk yang kemungkinan masih bentuk yang belum halus seperti itu ya. Ketika kalian mengunyah, karena kalian terburu-buru, akhirnya makanan yang kalian kunyah itu masih belum benar-benar hancur dan turun di lambung kalian, dan akhirnya membutuhkan asam lambung yang berlebihan untuk dapat mencerna makanan yang belum halus yang kalian makan dengan cara terburu-buru. Oleh sebab itu, makanlah dengan perlahan sehingga makanan yang kamu makan itu benar-benar hancur, dan ketika masuk ke dalam lambung kamu itu sudah dalam bentuk yang halus, sehingga tidak membutuhkan lagi asam lambung yang berlebihan untuk dapat mencernanya. Jadi mungkin ini saja cara yang saya bisa sampaikan kepada kamu, yaitu cara mengatasi asam lambung yang berlebihan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian, dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Thank you.